قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, di video sebelumnya kita sudah membahas video yang viral yang disebut-sebut itu terjadi di masjid rumah dinasnya Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi, di mana di sana ada sholat Jumat, ya. Tapi yang azan, muazzinnya itu 4 orang, langsung mengumandangkan azan bersamaan. Jadi azannya berjamaah kaum muslimin. Tapi ya lebih tepatnya bukan berjamaah lah ya. Kalau berjamaah kan ada imamnya. Ada imamnya, ada makmumnya. Ini bareng-bareng. Ya, paduan suara. Ya, tapi apalah istilahnya lah ya. Coba kita simak lagi videonya. Nah kaum muslimin ya, itu azan sholat Jumat yang di dalam postingan-postingan yang beredar itu dinarasikan bahwa terjadi di masjid rumah dinasnya Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi. Tapi memang ya kami baru sekali ini melihat sholat Jumat ya, azan langsung 4 orang. Ya, baru kali ini kaum muslimin ya melihat ya. Kalau belajar tentang bab azan, fikih azan, itu nggak pernah menemukan ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW, para sahabat, mereka memerintahkan azan dalam satu waktu sholat, ya, dikumandangkan oleh lebih dari 1 orang. Belum pernah kami menemukan kaum muslimin. Ya, belum pernah. Di antara hadis yang paling sahih, dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan hadis ini muttafaqun alaih, artinya sudah disepakati kesahihannya. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Apabila telah masuk waktu sholat, ya, telah datang waktu sholat, maka hendaklah salah seorang dari kalian, ya, falyu'adzin lakum ahadukum, salah seorang dari kalian, ya, mengumandangkan azan untuk kalian, dan hendaklah yang paling tua di antara kalian mengimami kalian. Ini muttafaqun alaih, hadis yang sudah disepakati sahihnya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ya kami ya terus terang saja ya, sebatas kemampuan kami, ya sebatas keilmuan kami belum pernah menemukan ada perintah ataupun contoh dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ketika mereka melaksanakan sholat berjamaah, sholat apapun itu, kemudian yang azan lebih dari 1 orang. Ya kalau sejarah sholat-sholat Jumat Nabi Muhammad SAW, yang azan ya Umar, ya Abu Bakar. Nggak pernah diriwayatkan Umar, Abu Bakar, dan para sahabat yang lain mungkin yang kemudian azan dalam waktu yang sama. Nggak pernah kaum muslimin. Ya, tapi ternyata ketika kami membahas video tersebut kaum muslimin, banyak komentar-komentar yang ternyata banyak masjid yang seperti itu ternyata kaum muslimin. Ya kami sangat heran kaum muslimin. Ya kalau memang ada nasnya, ada dalilnya, emang monggo silakan. Ya, tulis di kolom komentar, atau mungkin link-link referensinya silakan ditulis di kolom komentar ya. Dan kemudian ada juga yang mengatakan bahwa kami ini mencari-cari kesalahan, mencari-cari kelemahan dari Pak Deddy Mulyadi. Ya, ini adalah peluang untuk orang-orang yang benci terhadap Pak Deddy Mulyadi untuk menghancurkan reputasi dari Pak Deddy Mulyadi. Ya, ini beberapa komentarnya kaum muslimin ya. Coba ya. Ini yang nggak suka pasti senang mencari-cari kelemahan
Ya, kelemahannya Pak Deddy Mulyadi ya, ada peluang untuk menghancurkan KDM. Ya padahal enggak lah kaum muslimin ya. Kami di video-video sebelumnya ya mendukung program-program dari Pak Deddy Mulyadi yang positif, tidak bertentangan dengan syariat Islam ya kita dukung. Kita dukung. Ya. Dan memang benar kaum muslimin ada komentar yang mengatakan ya coba ya dicari kebenarannya dulu. Apakah benar itu Pak Deddy Mulyadi ya di masjidnya Pak Deddy Mulyadi apa bukan? Ya memang itu gambarnya dilihat dari belakang kaum muslimin ya. Sehingga tidak terlihat apakah benar Pak Deddy Mulyadi apa bukan. Cuma kalau melihat yang di sebelah polisi itu kaum muslimin, sebelah kiri polisi itu terlihat ya seperti Pak Deddy Mulyadi. Tapi ya Allahu a'lam bishawab kaum muslimin ya. Dan sebenarnya yang dilihat itu ya bukan orangnya sebenarnya kaum muslimin, tapi perbuatannya, amaliyahnya. Amaliyah yang seperti ini dari mana asalnya? Hah? Banyak komentar-komentar yang mengatakan bahwa ini adminnya pemahamannya kurang banyak. Ya. Di tempatku juga sama katanya. Makanya ngajinya banyakin sumber keilmuannya. Ini biasanya dalil-dalil orang yang membela amaliyah-amaliyah bid'ah biasanya seperti itu. Ya. Ngajinya kurang banyak, kopinya kurang kental, macam-macam lah. Ya kalau memang ada nasnya, ya, ada perintah, ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, ya silakan ditulis di kolom komentar. Ya, kalau memang itu nasnya yang sahih, ya kami klarifikasi. Ya, kami akan rujuk kepada pendapat yang kuat. Ya, kita beragama ini bukan melihat ya siapa-siapanya, kita melihat dalilnya. Kalau memang dalilnya kuat, ya kemudian diamalkan oleh Pak Deddy Mulyadi dan ya siapa saja, ya kita ikuti. Tapi kalau nggak ada dalilnya, itu yang dipertanyakan, ya. Hanya merasa bahwa ya ini kan baik, apa salahnya? Kan nggak ada larangannya di dalam Al-Quran, nggak ada larangannya di dalam hadis. Lah kita ibadah ini kan nunggu perintah. Kalau nggak ada perintah, ya kita nggak boleh melaksanakan ibadah apapun itu. Al-aslu fil ibadat at-tahrim. Hukum asal ibadah itu haram. Sampai ada dalil yang memerintahkan. Lah masalahnya ada apa enggak yang memerintahkan azan itu dalam satu sholat 4 orang. Nanti lama-lama ini yang khotibnya 4 orang, imamnya juga 4 orang. Ya. Kalau hanya berpikir yang penting baik, kenapa nggak semua jamaahnya aja azan? Ya kan? Semua jamaah azan. Lebih baik, lebih banyak yang azan lebih baik. Ya. Coba, ini ada komentar. Hakikat azan itu menyeru panggilan. Ya. Panggilan ya datangnya waktu sholat. Ya. Panggilan sholat. Namanya azan itu bukan untuk menyeru datangnya waktu sholat. Ya. Menyeru orang untuk diajak sholat. Ya, kalau waktu ya nggak perlu diseru, dia datang sendiri waktunya. Ya, tidak ada larangan azan disampaikan oleh 1 orang, 2 orang, 10 orang tanpa speaker dengan speaker. Ya, asalkan kalimat azan tidak dirubah, maka boleh yang seperti itu. Ya kenapa nggak semuanya saja azan? Ya, nggak ada larangan. Iya, khotib lebih dari itu juga nggak ada larangan. Kenapa nggak azan semua, jadi khotib semua. Ya. Kemudian ini lagi, Min, tolong hadisnya ditulis atau diuraikan. Yang mana yang melarang mengumandangkan azan, ya, tidak boleh lebih dari 1 orang bersamaan. Maaf, saya sangat kurang dalam pendalaman ilmu agama. Jadi harus bertanya. Terima kasih. Ya, kembali lagi, ya, kita beribadah itu menunggu perintah. Bukan menunggu dalil larangan. Ya, beda dengan perkara-perkara dunia. Kalau perkara dunia, itu kaedahnya al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu itu hukum awalnya mubah, boleh. Kecuali ada dalil yang melarang. Kalau ada sesuatu yang baru nih, ya dalam perkara dunia, hukum awalnya boleh. Hukum awalnya boleh. Tapi kemudian diteliti, adakah unsur-unsur yang menyebabkan tidak boleh? Kalau ditemukan unsur-unsur yang menyebabkan tidak boleh karena bertentangan dengan syariat Islam, maka itu menjadi haram. Nggak boleh. Ya kan seperti itu. Beda dengan ibadah. Ibadah itu kita mengikuti wahyu. Ya.
Kalau ada wahyu, ada perintah, kita laksanakan. Kalau nggak ada perintah, kita nggak boleh mengada-ada perkara ibadah. Kalau urusan ibadah itu kita nunggu perintah. Kalau nggak ada perintah, kita nggak bakal tahu. Ya kan? Nggak bakal tahu kita. Ya, sekedar untuk membersihkan kotoran saja. Ya. Itu kalau kita tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita nggak ngerti. Nggak ngerti. Ya, kita boleh bersuci pakai batu, nggak boleh pakai tulang. Hah? Kita bertayamum pakai debu, nggak boleh pakai tepung, nggak boleh pakai bedak. Hah? Kita menyucikan najis mughaladah itu harus dengan tanah. Kalau nggak ada dalil yang menjelaskan, kita nggak tahu. Makanya dalam perkara ibadah itu kita menunggu perintah. Kalau nggak ada perintah, kita nggak tahu. Untuk bersuci saja kita nggak tahu. Ya kan? Kita nggak tahu. Kalau dalam perkara agama, kita ini kalau nggak ada perintah, kita nggak tahu. Yang jadi masalahnya itu ada apa nggak perintahnya. Ya, coba ini komentar lagi. Saya nggak kaget. Di Masjid Sunan Gunung Jati Cirebon juga begitu. Di mana salahnya kalau hanya azan? Tolong dek, jangan sok berilmu. Kayaknya bukan cuma di Masjid KDM, tapi di daerah Cirebon atau Banten, bahkan di Afrika juga di Cina. Wah, ini jauh nih. Ya, Afrika, Cina. Ya, ada azan yang dikumandangkan lebih dari satu orang. Lah yang jadi masalahnya ini ada apa enggak perintahnya, contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Ya kita nggak berdalil dengan Afrika, Cina, Cirebon, Banten. Ya dalil kita ini ya Al-Quran dan Sunnah. Ada apa enggak perintahnya? Ada apa enggak contohnya? Kalau ada perintah, ada contoh, laksanakan. Meskipun nggak dilakukan di Cirebon, nggak dilakukan di Banten, nggak dilakukan di Cina, di Afrika, ya. Yang jadi patokan kita dalam beribadah itu dalil. Lagian kami juga sering kok kaum muslimin. Kami keluar kota ini sering. Ya, Sumatera, Jawa, Bali itu udah sering lah. Ya. Tapi ya kami belum pernah menemukan yang seperti itu kaum muslimin. Ya. Berarti itu ya masjid-masjid tertentu saja yang nggak ngerti itu ilmunya didapat dari mana. Azan dikumandangkan lebih dari satu orang. Ya, itu ilmunya dari mana? Kami nggak ngerti, ya. Sebelum admin memposting, coba telusuri ke daerah yang lain. Ada, ya, atau nggak ada video 4 orang muazin. Coba beritahu dan konfirmasi ke ustadznya. Minta penjelasan kenapa 4 muazin dalam satu sholat Jumat. Ya, kami sudah belajar. Ya, cuma kami belum pernah menemukan ada penjelasan yang seperti ini. Ya. Ini lagi ya, postingan begini yang bisa mengadu domba. Maaf, saya nggak mau subscribe, ya nggak masalah ya. Di masjid saya di Kasepuhan ada 9 orang berazan. Nah, ini. Yang jadi masalah itu tuntunan dari mana? Itu loh, tuntunan dari mana? Ya. Di zaman Nabi Muhammad SAW azan 1 kali. Ya. Kemudian setelah banyak kaum muslimin, ya, sahabat Utsman bin Affan kemudian berijtihad melakukan azan 2 kali. Itu pun waktu azannya berselang. Selain berselang, tempatnya juga berbeda. Ya. Yang pertama di luar masjid, yang kedua di masjid. Yang pertama untuk mengingatkan kaum muslimin. Yang kedua, azannya ketika sudah masuk waktu sholat. Ya. Bukan azan 2 orang bersamaan. Kalau dikiaskan dengan itu ya nggak masuk. Ya. Nggak masuk. Ini kias yang batil. Jelas-jelas berbeda. Dan kalau kita berpikir yang penting baik, nggak ada larangan, apa salahnya, ya rusaklah agama ini. Rusak agama ini. Ya, tapi memang nggak heran juga kalau ada orang-orang yang berpemikiran seperti itu. Yang penting baik, yang nggak ada larangan, yang nggak ada masalah. Ya akhirnya tuh banyak majelis-majelis yang nggak jelas. Ya. Majelis taklim, majelis sholawatan, tapi campur baur laki-laki perempuan. Padahal larangannya ada, nggak boleh ikhtilat, ya. Itu campur baur laki-laki perempuan jogetan bareng, ya. Bahkan yang di panggung bersama pimpinan majelis sindennya, ya. Kemudian gusnya salaman dengan jamaah-jamaah perempuannya biasa. Itu padahal ada larangan, yang ada larangan saja mereka langgar. Ya apalagi yang nggak ada larangan. Tapi memang betul kaum muslimin. Kita ini kalau beribadah yang kita cari larangan. Kalau nggak ada larangan maka kita boleh.
Ya, rusak agama ini. Rusak. Ya, nggak ada larangan. Khotib dalam satu sholat Jumat ada 4. Ada larangan? Nggak ada. Ini beribadah modalnya asal nggak ada larangan, ya kita kerjakan. Asal baik, kerjakan. Padahal baik dan tidaknya sesuatu di dalam syariat Islam itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan ro'yu, bukan berdasarkan pemikiran kita. Ini kan baik, apa salahnya? Hah? Azan 4 orang, ya azan 9 orang, 10 orang. Ya, sekalian saja semua jamaahnya itu azan bareng-bareng, nggak ada larangan. Ya, nanti khotibnya juga khotib semua, nggak ada larangan. Kan repot kaum muslimin, ya. Tapi kalau memang ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, ada perintah, ya, silakan di-share di kolom komentar kaum muslimin. Kalau memang ternyata itu dalilnya sahih, maka kita akan rujuk, kita akan ikuti. Besok-besok itu kita dakwahkan yang seperti itu supaya masjid-masjid ini azannya 10 orang semua, ya. Memang seperti itulah ya dalil-dalil ahli bid'ah. Yang penting nggak ada larangan, yang penting baik laksanakan. Makanya kita lihat ibadah-ibadah aneh-aneh kaum muslimin, ya. Ibadah-ibadah aneh-aneh, majelis yang aneh-aneh, ya karena mereka berpikir nggak ada larangan dan ini baik. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.